Kalau misal satu orang adik itu 10 dharma itu sudah mendarah daging ke diri dia, mereka ini malaikat. Wah. Ya, jadi waktu SMA sampai kuliah tetap Pina Panduwinata. Wah. Legend Pina Panduwinata ya. Ya, bukunya ya. Sekali lagi identitas tidak hilang. Identitasnya hilang, Ya, jadi bukan ya, kebukan. aman ya. Nano and Friend, gas gas gas, apa dah ujiku? Nano and Friend, gas gas gas, apa dah ujiku? And so welcome back again teman-teman di podcast kesayangan kalian semua. Bicara tentang musik, seni, dan sebagainya. Dan bintang tamu hari ini spesial banget, maestronya. Waduh, maestronya. Waduh, legendanya seni asal Lubuk Linggau, Kak Asman. Sehat Kak Asman? Aduh, sedikit jauh ya Kak ya. Oke, hari ini bareng Kak Asman. Prestasinya luar biasa sekali. Namanya sudah kemana-mana. Waduh. Oke, Kak Asman, kita ngobrol-ngobrol tentang seni dan musik lah. Banyak hal tentang seni-seni lah pokoknya ya. Kalau kemarin kita udah bahas-bahas tentang apa ya, drama ya, sastra gitu. Oke. Dan hari ini menarik sekali menurutku ya. Ini berkaitan sama musik lagu daerah sama tarinya juga. Dan langsung diundang sama Non and Friend, legendanya Lubuk Linggau. Oke. Apalagi ini, lihat nih. Ini karya-karya semua nih. Apalagi ini guys, ini speechless loh guys. Nih ya, mana nih? Tuh, tahun berapa nih? 92 ya. Penyanyi rock dan dangdut loh guys. Rock dan dangdut 92. Kita flexing dulu, tapi flexing prestasi dong, ya kan. Flexing prestasi. 92. Juara pertama. Waduh, Dewan Pengurus Komite KNPI ya. Ini juara pertama lagi guys, Aduh, ini curang banget juara 1 nih. Tahun 90. Oke. Terus oke. 79. Kalian ngapain 79? Juara satu lagi. Juara satu lagi. Pak Kak Asman nyogok ya? Juara satu lagi guys. Loh. Masih SD itu. Waduh, Pekan Olahraga dan Seni tahun 79. Tahun 79 lagi. Ada 78, lebih tua lagi. 78. Oke. Oke, juara satu lagi, guys. emang luar biasa ya kalau podcast 78. Podcast yang diundang Nano ini orangnya luar biasa semua nih. Enggak ada juara 2 nih Kak Asman. Beneran nih. Kebanyakan juara 1 semua loh. Luar biasa sekali. Oke, lanjut Kak Asman. Kita flexing prestasi sebentar ya. Oke, Kak Asman, kegiatan sehari-hari Kak Asman, ngapain aja? Ya sekarang kan di pengawas pendidikan tingkat SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tadinya kan guru. Guru IPA. Jadi terakhir 2 tahun yang lalu ya dilantik berbarengan dengan teman-teman yang lain untuk jadi pengawas. Kak Asman adalah orang ditakuti prasekolah. Patang di tengah. Tapi lain sekarang pengawas yang dirindukan oleh sekolah. Oke. Jadi dipotong. Iya. Kalau dulu ya paradigma lama itu ya yang ditakuti, yang disegani. Nah, sekarang enggak berbeda ya sesuai dengan perkembangannya. Pengawas yang dirindukan. Tapi dalam tanda kutip juga ya. Tetap was-was. Oke. Dan berarti dulu ya guru Kak Asman ya? Iya. Ada sedikit menarik guys. Ini dia. Iya. Bener ya? Ini dunia musik juara 1 semua ya? Juara 1 guru favorit. Oke. 1 semua. Nyogok gak Kak Asman? Enggak ya? 1. Juara 1 guru favorit tingkat SMP sekota Lubuk Linggau. Iya. Tapi di tahun 92 itu sempat ke Sumsel ya, karena kita juara di Kabupaten Musirawas, ke Sumsel itu runner up, juara duo.
Sesumsel juara 2 guys. Iya. Oke. Ada juara 2-nya ya. Iya. Curang banget satu mulu. Curang banget loh satu mulu. Oke Kak Asman. Memang tapi backgroundnya guru ya berarti ya. Tapi apa hubungannya sama seni Kak Asman atau guru? Tadi katanya guru IPA ya. Iya. Tadi berangkat dari situ yang dilihat-lihat tahun 78, 79 ya. Karena ya sebenarnya yang nemukan itu guru SD ya, namanya Pak Sumadio ya. Waktu itu ada porseni, jadi mereka menyeleksi suruh maju sikok-sikok anak-anak sekelas tuh ya. Dan tersaringlah Azman kecil ini. Asman kecil. Untuk mewakili SD itu ke porseni ini. Oke. Dan ternyata mungkin ya, nggak ada yang lain lagi. Tapi pilihannya udah sangat tepat menurutku ya. Satu semua loh guys. Iya itu. Jadi berangkat dari situ. Jadi sampai seterusnya sewaktu kuliah walaupun di bidang pendidikan tetap di seni itu udah lepas ya. Jadi pas kuliah ngikut tes untuk TVRI Palembang ya untuk kenalan baru dan lulus waktu itu ya. Terus dipanggil lagi sudah itu kan potong sebentar. Itu tahun berapa TVRI? TVRI itu tesnya tahun 87. 87. TVRI tahun 87 number 1 in Indonesia pokoknya. Iya, pasti TVRI. dong ya kan. Palembang TVRI tahun 87 nomor 1 di Indonesia dong. Iya, tapi itu untuk khusus TVRI Palembang. Yang punya acara pendatang-pendatang baru itu wadahnya di Kenalan Baru. Jadi langkah awal dari penyanyi-penyanyi di Sumsel itu harus ke TVRI Palembang tuh ke sana. Ke Kenalan Baru. Oke. Itu SD, SMP? Kuliah. Oke. Berarti... Di 8788. Setelah dari situ Kak Asman? Terus dipanggil lagi kan untuk secara rutin ngisi TVRI Palembang ya untuk lagu-lagu daerah, untuk hiburan senja kan. Nah, sudah itu balik ke Linggau telah gabung dengan tim kesenian Musirawas waktu itu. Oke. Kalau udah masuk TV tahun 87 apalagi TVRI walaupun regionalnya Sumatera Selatan tapi lo keren banget lo. Seluruh Sumsel nontonnya. Jadi waktu pas besoknya kuliah kan, yang semalam masuk TV ya, artis nih. Iya. Kalau sekarang mungkin setara Trans 7, Trans TV lah ya. Iya. Tapi lokal. Tapi tetap keren guys. Oke. Berarti Kak Asman tidak ada background seni berarti. Untuk pendidikan. Tidak. Cuman ngalir senang cek itu kan. Tapi waktu itu kan secara rutin di TVRI itu ada Pak Pranajaya. Jadi nimba ilmu untuk vokal tuh dari dia. Nonton siaran Pak Pranajaya. Berarti belajar vokal cuma nonton TV. Itu terus ya kita terapkan lah untuk nyanyi ketika lomba ya, ketika ngisi-ngisi acara. Cek itu sebenarnya. Luar biasa. Sudah masuk otodidak sih sebenarnya guys. Iya benar. Otodidak ya kan. Kalau nonton seperti ini. Iya. Itulah ya zaman dulu kan belum ada misalnya Cak Willy ya, dia bisa ngarahkan ya, terus yang senior bisa ngarahkan. Dulu jalan dewe yang pemerhati dak kate juga wong tuwo juga ala pergi lah lomba ya diarahkan secara khusus dikursuskan itu tidak sama sekali. Jadi kita memang melangkah berjuang dewe ke TVRI jalan kaki ya dari kos-kosan zaman itu kan. Oke. Jadi melihat apa Kak Asman ya, melihat artis-artis ibu kota biasanya kalau orang tuanya penyanyi, anaknya penyanyi kan, jadi ada guys keturunan. Untuk Kak Asman sendiri orang tuanya gimana Kak Asman? Atau memang orang tuanya memang juara juga nyanyi gitu nggak? Nggak. Tapi ibu tuh memang punya jiwa seni, tapi dia bukan penyanyi ya. Misalnya dia bisa memadukan warna, dia punya cerita-cerita rakyat yang dia dengar dari wong tua atau nenek dia dulu, dia diceritakan kepada kami. Dia cuma seperti itu. Dia punya lebih ke sastra. Iya, tutur, kemudian lagu-lagu daerah lamo, itu memang diajarkan, dia dengarkan kepada kita ya, kepada kami ya. Dan itu sampai sekarang memorinya masih ingat. Ya itu. Berarti untuk musik, penyanyi turun penyanyi tidak sama sekali. Tapi bungin jiwa seni untuk ibu itu ada.
Kayak itu. Oke, oke. Berarti ada sedikit lah Ya, seni iya, walaupun gak menurun. bersimpangan. Oke, oke Kak Asman juga pro ya, pro tuh mahir Kak Asman, mahir di bidang tari juga guys. Iya. Itu boleh gak diceritain proses kenalan sama tari juga nih Kak Oke, Asman? jadi untuk nyanyi memang dari SD tadi Ah, ya. ah, ah, ah. Nah, nari ini Mm-mm, ketika SMA ya. mm-mm. SMA itu Musirawas nih kedapatan untuk tampil di Taman Budaya Sriwijaya ya, yang siaran langsung dari Taman Budaya Sriwijaya itu di TVRI juga. Mm, mm, Nah, waktu mm. itu dikumpulkanlah murid-murid ya SMA atau SMP se-Musirawas ya Mm, mm, mm. untuk mewakili itu. Nah, kami ini karena dulu kan penari cowok langka, Ya. penyanyi juga dikit Mm, ya. mm, mm. Nah, akhirnya kami yang dilatih. Jadi Oke. karena udah kati uang, Mm, akhirnya mm. dilatih lah kami ini untuk tari daerah Musirawas ya. Waktu itu Oh. aku diajari oleh Pak almarhum Zudi Junet. Mm. Ada tari kume zaman dulu ya, tari busi, Tari busi, ya, ya. sendera tari Dayang Torek di tahun 85. Nah itu diajari mereka ya Mm. tampil. Jadi latihan beberapa bulan waktu itu dan siap untuk siaran langsung tamu budaya di Palembang. Nah, itu awalnya. Awal-awalnya. Iya. Fun fact juga guys, ada fun Iya. fact tadi sedikit cerita di belakang ya. Itu aku SMA. 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 Fun fact-nya guys, mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia seni ya, khususnya Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tidak asing dengan Festival Sriwijaya. Iya. Dan Kak Asman, Festival Sriwijaya pertama udah ikut. Iya. Tahun 90. Tahun 90 ya. Tahun 90 Iya. Asman. Ketika sudah selesai kuliah, karena aku kan di D3 ya. D3 itu memang masih ikatan dinas. Tidak do tes, tidak do apa, nunggu bes tahun SK langsung PNS kan. Nah, jadi untuk masalah itu tidak jadi beban pikiran, jadi untuk seni oke. Jadi kecemplung juga ke seni ya. Nah, yang 90 itu Festival Sriwijaya itu tadi ada nomor lomba lagu daerah, lomba menyanyi lagu daerah, lomba menyanyi lomba tari daerah, lomba drama tari. Pokoknya seluruhnya pada tahun 90 itu ditandingkan, dilombakan. Nah, aku oleh Kabupaten Musirawas dipercayakan untuk untuk lagu daerah tadi, menyanyikan lagu daerah tadi. Dan Festival Sriwijaya 1 itu pesertanya se-Sumatera bagian selatan. Jadi tidak Sumatera Selatan bae, ada Lampung, ada Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Tumplek Blek, ada Galo. Dan untuk lagu daerah, penyanyi lagu daerah itu ratusan jumlahnya. Jadi nunggu dari pagi, entah kami tampilnya malam, nunggu be di Taman Budaya itu. Oke. Ya, waktu itu pengiringnya Rudi Siwi. Jadi kita dengan dia take dulu aransemen apa yang lagu nak nyanyikan, terus langsung tampil. Gitu. Tidak balik-balik dari pagi nunggu dipanggil peda, panggil peda aja itu. Ratusan. Ratusan. Dan Kak Asman? Penyanyi. Aku runner up. Wow. Oke. Dan satu-satunya penyumbang medali kan dulu kan medali itu medali perak. Musirawas cuma dapat medali perak lewat lagu daerah itu. Nari kalah. Bujang gadisnya kalah. Gadisnya kalah. Kan dulu kan ada Putri Sriwijaya. Ya. Nah, waktu itu kita kalah, Putri Sriwijayanya kalah, masakan daerahnya kalah. Jadi yang dapat cuma itu. Satu-satunya tapi runner up guys. Iya. Juara satunya Kemas Pakru Rozi. Kemas Dari Fakhr Palembang. Rozi. Oh dari Palembang. Iya. Ingat ya Kak Asman ya. Ingat ya tahun 90 loh guys. Iya. Ngapain kalian? Dan jurinya salah satunya Karel Simon. Karel Simon. Oke. Ingat jurinya juga. Karena tadi dari pagi nunggu sampai malam kapan lah dipanggil gitu kan. Jadi memang standby dan Pada saat capek itu mencapai. Musirawas berarti Kak ya? Iya, Belum Kabupaten meninggal ya? Musirawas. Belum meninggal ya? Gitu guys, luar biasa Kak Asman. Ada ya juara duanya ya, tenang, ada juara duanya. Masa satu mulu kan curang ya? Iya. Nah di tingkat Sumsel kan memang susah nembusnya ya. Iya. Jadi lebih banyak runner up. Lebih banyak loh, berarti sering lah berarti ya. Runner up. Oke. Kalau yang ini Kak Asman, saya tertarik tahun 96 nih ya. Iya, nah itu kita turun juga di tari Serampang 12. Jadi ada di samping Festival Sriwijaya, ada digandengkan dengan Festival Seni Melayu. Karena seni Melayu ini ada kelanjutannya yaitu tingkat Melayu ASEAN. Ya, dia berlagu juga dengan Malaysia, Thailand dan sebagainya. Nah Sumatera Selatan menyeleksi lah ini. Festival Melayu ini. Dan aku turun di tari Serampang 12. Jadi berpasangan. Nah waktu itu
pesertanya termasuk Bangka Belitung ya, Oku, Oki, Lahat, Marenim dan Palembang ya tentunya. Dan kita runner up lagi dan juara satunya Palembang. Oke. Jadi pasangan Palembang itulah yang mewakili Sumsel untuk Melayu ASEAN. Oh, sayang banget ya. Kalau satu bisa jalan-jalan gitu ya. Iya. Oke, berarti tari oke, suara namanya nyanyi oke berarti ya. Adakah lagi Kak Asman ya? Adakah lagi kira-kira nih yang berkecimpung di bidang seni? Melukis kah? Ini waktu Festival Sriwijaya ya mungkin kita regenerasi ya. Jadi aku kan tidak turun lagi di lagu daerah ya. Ya curang menang terus ya. Gak boleh dong. Jadi ya. turunlah karena tidak ada pesertanya untuk puisi daerah. Nah puisi daerah itu ternyata bukan berpuisi berbahasa daerah. Balik ke kitahnya ya, puisi daerah itu ya semacam puisi lamo ya. Sarkina, sektet, itu ya, pantun. Nah ternyata itu karena yang nilai kan dari dosen-dosen Unsri jurusan bahasa. Jadi waktu itu kami buatlah 5 untai senjang. Ya senjang. Jadi 5 untai itu 1 senjang pembuka, 3 senjang isi dan 1 senjang penutup. Dari satu kesatuan ya. Nah, jadi senjang itu dilombakan. Aku juga tidak target ya pokoknya ya. Los Bay ya, Los Bay dan ketika Lubuk Linggau dipanggil waktu itu mewakili Lubuk Linggau ya. Lubuk Linggau dipanggil ya dengan santainya aku bersenjang, terus diiring musik, senjang lagi, sampiran isi dan sebagainya sampai tutup. Pas waktu pengumuman juara 1. Oke. Tapi memang tidak masuk target, pokoknya ikut saya itu kan. Nah ternyata konsep yang ini benar ya, dibandingkan dengan yang berpuisi menggunakan bahasa daerah. Ya, konsepnya salah. Oke. Itu ya diborong ya, puisi udah ya, musik ya jalan, tari juga jalan luar biasa Kak Asman. Tapi Kak Asman ciptaan lagu apa aja yang udah diciptain? Nah ini menarik nih. Itu ya, jadi karena sudah ada sering lagi tampil untuk lagu daerah di Solo ya, karena sudah ada Zulpai, sudah ada Fran Academy, ya, sudah ada Dian. Iya, jadi kita lebih ke konsep ya, mengarahkan mereka ya, kasih sharing berbagi ilmu kepada mereka untuk turun di lomba, untuk turun di pagelaran untuk yang nyanyi solo lagu daerah. Akibatnya untuk di tahun 2001 Linggau kan krisis lagu daerah. Karena yang dinyanyikan selama ini kan punya musirawas ya. Bener. Terutama karya-karya almarhum Om Tamrin ya. Maka di situ tergerak ini lagu Linggau apa ya. Maka lahirlah setahun Siko, setahun satu lahir lagu-lagu daerah Lubuk Linggau yang ya karya aku. Itu karya Mas Denny juga ada, karya almarhum Evan Riyadi juga ada gitu aja. Jadi memperbanyak inventaris lagu daerah Kota Lubuk Linggau. Ini yang ini. Ini yang pertama ini. Ini yang mana nih? Judulnya lagu-lagu daerah. Nah itu ya itu. Tutup guys. Mangun Dusun yang mana Kak Asman? Itu yang dari Linggau, Jangan Harap. Banyak ya. Linjang Tejun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karya Kak Asman luar biasa. Tepuk tangan tuh guys. Oke. Gimana? Nih guys. Agak dilem guys ya. Biar gak jatuh. Oke. Ini juga Kak Asman? Iya. Ini yang karya yang kedua ya, tapi ada lagu-lagu yang lama di arrangement baru. Di remake ya Kak Asman ya? Sebenarnya banyak sih untuk ide-ide yang memang belum tercover karena kesempatan kemudian kebutuhan dengan lagu itu. Misalnya untuk Kota Lubuk Linggau kan tidak segencar Jambi, Sumatera Barat yang sudah jadi komoditi. Padahal harapan kami sebagai pencipta lagu daerah, karya-karya itu lahir setiap tahun lewat dulu ya CD dan VCD ya. Nah, itu. Iya benar. Untung ada studio Yung ya, pada zaman itu ada Yung Studio ya. Mereka yang mengakomodir daripada pencipta-pencipta lagu daerah. Tapi mereka juga menunggu kalau ada dana begitu kan. Iya benar Kak Asman, kalau gak ada dana gak jalan. Sepakat aku. Itu.
Jadi seandainya banyak permintaan kan terpacu ya Benar, untuk benar. pencipta lahir karya-karya baru gitu. Kayak ini kesenian lame nih. Wah, Iya. Kak Asma luar biasa. Oke, oke luar biasa Kak Asmanya cipta lagu, Iya. nyanyi, tari, wow, puisi. Puisi daerah. Lengkap loh Kak Asman. Kalau apa namanya ini? Nah, Apa nih Kak di Asman? Boleh jelasin ujung-ujung nggak nih? ini karena ini Yang ini. yang ini tuh ini anugerah seniman sekota Lubuk Linggau. Oh, Jadi awardnya lah. iya kita dihargai lah Iya, ya. iya, Jadi iya. waktu itu Yang ini juga. Kak Asman, Mandi Kasai. Nah kalau ini baru 2023 ya. Jadi kita pikir kan banyak mahasiswa ya Willy ya dari Jawa, dari Padang, ada yang ngambil master ya untuk budaya Linggau. Terutama upacara adat, jadi pakaian daerah, kemudian tari-tarian, ya terutama Silampari Kayangan Iya. Tinggi ya yang akan dijadikan tesis, yang akan dijadikan skripsi mereka ya. Jadi mereka tuh kalau sumber tidak ada sama sekali. Jadi ya dari hasil wawancara dengan narasumber langsung ya. Jadi kita berpikir begini ya. Ini kalau misalnya datang terus secara rutin sebulan sekali, Ya, benar. Capek dong. mumet pula kita Mumet kan. kan, benar. Ini cak mana lah kalau dibuat buku lah ya. Jadi kata-kata uraian yang kita dapat tuh kita buat buku. Jadi lahirlah itu. Itu konsepnya Lalamo itu. Udah berapa tahun yang lalu konsepnya baru realisasinya 2023. Gila, tepuk tangan guys. Oke, borong semua ya, menciptakan buku juga guys. Ah itu Mandi Kasai ya, Mandi Kasai. Oke. Muhammad Asman. Iya, kita dibantu oleh Saian ya untuk finishing buku, editing ya. Jadi mentahnya kita, sumber-sumbernya kita yang diselesaikan oleh Saian. Ditambah guys ya. Menulis juga ya, tolong ditambah editor ya, perbanyak ini editor. Ya karena kan nari tidak lagi, nyanyi lah berkurang ya. Nah itu sastra tutur juga bisa jadi narasumber akhirnya ditulis tulis. Jadi diharapkan lahir lagi yang lain. Jadi untuk Linggau identitas itu alhamdulillah dari tahun terbentuknya Kota Lubuk Linggau 2001 itu kita punya pakem, punya identifikasi, identik ya untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya. Misalnya ya tari sambut kita sudah ada ya, kemudian pakaian pengantin dari 2001 kita sudah ada ya, jadi jangan dirubah lagi. Inilah yang sudah walaupun itu bukan penelitian secara resmi, tapi mereka seperti Darwis, Yopi kan turun ke narasumber langsung yang untuk memperoleh pernak-pernik pakaian pengantin tuh hingga kita satukan jadinya seperti ini loh pakaian pengantin Kota Lubuk Linggau. Waduh, luar biasa ya Kak Asman ya. Udah jadi setar loh guys, dari awal berdiri ya Kota Lubuk Linggau. 2001. Timnya Kak Asman udah setel, ini bajunya kayak gini. Yo. Jangan diganti-ganti. Ikut juga kayak perlu lagu daerah. Ini lagu daerahnya. Makanya kalau misalnya sekarang kan munculan di Instagram, mereka live, mereka tampil dengan foto-fotonya ketika memunculkan pakaiannya seperti ini, kita sering luruskan ya, bukan protes ya, luruskan. Jangan seperti itu, balik ke ininya, pakemnya bahwa tari sambut Silampari Kayangan Tinggi itu begini loh untuk aksesoris dan busananya. Jangan dirubah-rubah gitu kan. Ini saya potong Kak. Itu tim Kak Asman yang atur. Apa? Iya, pada waktu itu kan Ibu Wali sebagai Ketua Dewan Kesenian dan langsung merangkap Ketua Sanggar Tibenas, mereka mempercayai dan mengumpul seluruh seniman selubuk Linggau ini untuk itu, untuk kebutuhan itu. Gila gak salah undang guys. Gila. Ini jujur Kak Asman, aku suka seni Kak Asman. Iya. Aku SMA main seni segala macam. Dan baru tahu Kak Mas Silampari. Iya, nah itu kami. Kak Asman yang itu bidannya banyak.
untuk busana itu aku. Untuk tata gerak itu Darwis dan Yopi, dominan ke Darwis. Untuk musiknya itu Evan Riyadi dan kawan-kawan. Kemudian untuk tata gerak memang ngambil narasumber aslinya penari Silampari dari Lubuk Tanjung. Sehingga jadilah lahirlah tari sambut Silampari. Nah waktu itu ini namanya apa? Karena di Musirawas sudah ada tari sambut Silampari namanya ya, tari sambut Silampari. Linggau ini namanya apa? Maka Pak Yoko, Pak Suharyoko itu memang satu tim dengan kami. Itu aja katanya lah, tari ini judulnya Silampari Kayangan Tinggi. Itulah sampai melekat sampai sekarang. Sejarah. Iya. Hari ini kita bahas sejarah guys ya. Buat teman-teman ini 2004 itu 2004. 2004. 2001 kota terbentuk Ya. kan. Nah jadi lahirnya untuk tari sambut itu 2004. Karena proses dan alhamdulillah sampai sekarang ya. Ya. Dan ini di mana-mana Kak Asman. iya. Ada tamu dari luar kota segala macam, orang-orang penting disebut Silampari. Nah, iya. Apapun itu Silampari. Terus ya kegiatan-kegiatan yang berbau tentang kota segala macam. Jadi disambungin lagu itu guys. Lagu itu, tari itu, busana itu, dan hari ini kita ngomong sama Salah satu penciptanya. bidannya. Bidan. Au. Iya. Speechless saya baru tahu loh Kak. Iya. Karena nggak diceritain loh. Karena tari Silampari itu kan tari tradisi. Jadi dia dari tahun-tahun dulu memang kalau nenek-nenek dulu ditanya Linggau ini atau Musirawas ini tariannya apa? Pasti mereka jawab yang pertama sekali itu tari Silampari. Nah itu jadi tari Silampari. Yang mana tari Silampari? Mereka bergerak. Yang ini tarinya. Nah kemudian Musirawas kan sudah kebutuhan daerah dia saat itu ya. Dia merumuskan tari sambut Silampari. Akarnya tari Silampari asli ini tadi. Oke. Nah ketika Linggau lepas, kami waktu 2001 tuh masih pakai tari sambut Silampari yang Musirawas punya ya. Nah tapi untuk kedepannya perlu loh dibuat khusus Lubuk Linggau. Maka lahirlah yang itu tadi. Jadi tari Silampari yang asli itu anaknya tari sambut Silampari Musirawas, anak yang terakhir tari sambut Silampari Kayangan Tinggi. Jadi seni tradisi tari Silampari ini melahirkan varian baru yang memang akarnya dari tari Silampari asli. Saya yakin Kak Asman, penari-penari di Kota Linggau tidak tahu sejarah itu Kak Asman. Iya, karena gak diceritain loh. Iya, tapi pernah di Lokakarya. Lokakarya, tapi sebatas yang ikut adalah guru-guru seni. Iya. Gusti juga tidak menyampaikan. Iya, soalnya memang sering ya dan terus menerus ya diadakan itu. Jadi mereka tidak bajunya tidak berubah, kemudian gerak tata gerak dan pola lantai tidak berubah ya karena memang diciptakan untuk menyambut tamu-tamu gitu. Iya karena apa ya? Orang nari-nari aja gitu Kak Asman. Nari nggak tahu siapa ciptainnya, siapa sejarah dan seharusnya itu harus diceritain loh Kak Asman. Ya kan? Kalau tidak ceritain nanti kayak apa ya? Kayak no name gitu loh. Siapa ini cipta ini kan no name. Karena banyak karya-karya yang no name. Ya kan? Karena udah bahas sama siapa? Yang kita bahas Senjang. Iya. Senjang ya. Iya Kak Maja. Kak Maja kalau ini siapa ciptain? Enggak tahu, ini cerita-cerita doang. NN ya. Iya kan? Nenek dulu ya kan. Nonim. Benar. Kalau ada tahu ya kan pasti ini orangnya ini. Nah khusus untuk Lubuk Linggau yang nonem itu dijadikan dasar atau pijakan. Jadi supaya tidak lepas. Jadi ada akarnya, lahir karya-karya baru tetap berpijak pada unsur-unsur nonim tadi. Ya dari lagu daerah seperti Bangun Dusun, Uma-Uma M. Keloput, ya, Sukat Malang. Nah dari sanalah lahir varian-varian untuk lagu-lagu daerah, karya terbaru. Luar biasa ya Kak Asman ya. Luar biasa ya. Salah satu legenda. Bener saya bilang legenda openingnya ya kan. Sudah bener saya. Walaupun tidak diberi legenda ya kan. Karena apa ya itu ya. Seperti Jawa Barat, Sunda kan. Sunda tuh misalnya terdengar di kita jauh, kita tidak lihat mereka tampil atau lewat audio ya. Orang sudah tahu itu Sunda. Nah. Kalau ting Padang, orang tahu itu pasti lagunya lagu Padang atau Batak ya. Nah, yang Linggau ini kan belum. Bener, Misalnya ini lagu ini wong tidak tahu ya langsung mengklaim bahwa itu lagu daerah Lubuk Linggau. Ada apa itu Kak Asman di baju? Apa? Sedikit mengganggu Kak Asman. Oh iya ya. Iya apa itu? Ini apa ya?
Oke, lanjutin Kak Asman. Iya bener, Iya. itu bener banget Kak Asman. Kita udah tahu, ini menarik guys ya. Jadi kalau kita lagu Jawa, lagu Nah, Sunda, lagu Ambon. Padang, lagu Batak, Ambon ya. Ambon, Iya. kita udah tahu Iya. dari opening, lagu ini, Memang lagu ini. warnanya cak itu lah ya, walaupun karya-karya baru. Nah diharapkan Linggau tadi, ya tadi karena ada akar tadi ya, akarnya kan dari Batanghari 9, kemudian karya-karya lama yang nonim-nonim tadi, nah jangan lepas dari situ. Jadi pesan juga untuk pencipta lagu-lagu daerah Linggau yang baru-baru, newcomer, tetap berpegang pada akar daripada lagu-lagu daerah yang memang berkembang di Lubuk Linggau pada zaman dulu. Jadi jangan jauh dari situ. Jadi ketika orang dengar, oh ini. Oh itu Linggau. Itu Itu Linggau. Iya guys. Mungkin banyak orang gak sadari ya, tapi itu kayak spontan kayak ting 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 ting. Ah ini Padang. Padang. Nah Gitu itu. kan. Oke. Tapi Kak Asman ada rencana mau buat lagu lagi Kak Asman? Sebenarnya ada sih, tapi yang karya yang waktu Covid dengan Pak Wali, Pak Nanan, lahirlah Rasan Sesuai, Rasan Hahuai dengan Bujang Gadis Linggau. Oke. Nah itu yang akan kita rilis dalam bentuk video YouTube apa gitu ya. Nah itu. Padahal aku mancing doang loh guys. Ternyata ada. Aku tuh berharap, udah capek mungkin Iya. yang lain lagi bikin gitu. Ada. Ternyata masih ada. Iya mas ada. Terus Jiwanya ada masih hidup ya. lagu yang memang belum diflorkan ya, seperti lagu Gulai Ampai masih belum tapi kalau dikasih ke Yayan atau dikasih ke ini jadi ini. Jadi. Yan, ini Pak punya lagu ini. Tahu-tahu 2 hari ke depan sudah ada di YouTube. Oke. Iya. Oke, berarti Diharapkan memang responnya cepat seperti itu ya, karena ada yang misal kita kasih lagu ya, lamon ada jadi aduh ya. Tapi kalau Yayan 2 hari jadi. jadi hasilnya tiba-tiba ada di YouTube. Rekaman. Rekaman. Iya, rekaman gitu. Oke, luar biasa Kak Asman dengan segudang karyanya. Lagu ya. Tapi harusnya opening nanti lagunya Kak Asman ya guys ya, tolong ya. Biar tereksplor. Iya, Lagu Lubuk Linggau khususnya Kak Asman. Iya, dan sudah berseliweran di YouTube ya. Walaupun aku udah punya channel YouTube. Oh, channel orang. Bertebaran karyanya di YouTube Wong. Karena ya cak mana ya, untuk kesitunya kita udah sampai ke sana untuk ngonten, ya itu kan tidak punya waktu untuk itu. Akibatnya karya-karya itu bertebaran. Kak Asman gak sempet konten guys. Sempatnya gak masih sekolah-sekolah nih. Oke. Berarti memang ada lagu yang belum terproduksi. Tapi udah ada lagunya. Ada. Pertanyaan titipan. Sudah berapa lagu yang diciptakan dan judulnya apa aja? Nah ini banyak teman-teman anak musik SMA, SMP yang suka bawa lagu daerah Kota Linggau tidak tahu siapa penciptanya. Ada berapa lagu Kak Asman beserta judulnya? Iya, jadi karya pertama yang di album itu tuh Jangan Hara ya, Jangan Kesenian Lame, Linjang Tejun, Dere Linggau. Kemudian berikutnya di sini di album ini masuk lagi karya baru Rindu Linggau. Kemudian waktu pembukaan Raimuna Daerah kita tuan rumah ya pada tahun 2023 kemarin itu untuk opening seremoninya akan ada tari masal ya. Itu ada lagu Linggau Bisa ya. Itu buatan Kak Asman. Linggau Bisa buatan Kak Asman. Itu ya Linggau Bisa. Oke. Sudah itu karya duo lagi yang dengan Pak Nanan, Pak Prana yang waktu Covid untuk memberdayakan seniman pada waktu itu, lomba aransemen lagu daerah ya. Jadi di aransemen ada 2 lagu, Rasan Hahuai dan Bujang Gadis Linggau. Nah yang belum di reel, Gulai Ampai, Tatulungan, Daagam, Mandi Kasa itu belum. Aduh, banyak banget karyanya. Oke, Kak Asman. Linggau Bisa, saya tahu sekali. Iya, Linggau Bisa. Saya mendengarkan saja Kak Asman, tidak tahu kalau Kak Asman yang ciptakan. Iya. Luar biasa loh Kak Asman. Ya. Karyanya bertebaran di mana-mana ya. Dan ini memang harus di-share loh Kak Asman. Apa? Memang harus di-share yang kayak gini. Ya. Bukan teriak loh Kak Asman, ini memang harus tahu orangnya Kak Asman. Nah itu kelemahan aku karena ya biarlah sudah karya ya sudah.
Aduh, gak bisa. Tidak bisa dibiarkan ini. Tidak bisa dibiarkan ini. Semua harus tahu loh Kak Asman. Termasuk saya, baru tahu. Oh itu ya? Iya loh. Karena termasuk si Lamban segala macam. Bahwa legendanya duduk di depan saya. Luar biasa sekali. Termasuk pembukaan Raimuna daerah tadi ya. Iya, Saya pembukaan hadir Kak Raimuna. Asman. Oh itu ya, nah, Saya hadir. opening ceremony itu. Iya, saya sangat aktif juga di Pramuka. Ini guys, ya. Kak Asman ini di luar seni ya, di luar seni. Kak Asman ini adalah salah satu apa ya? Aktivis ya. Sesempuhnya aktivisnya Pramuka Kota Lubuk Linggau. Kegiatan pramuka mana ya? Mungkin anak-anak pramuka dia lihat kegiatan pramuka mana yang tidak ada Kak Asman? Sebutin ya, selalu ada. Selalu ada Kak Asman. Iya. Jamnas, Jamda, Raida, Rainas, pertikaran segala macam ada semua guys. Jambore dunia Korea ya. Yang baru Jambore di Dokarya. Jambore dunia Korea. Iya, terbaru. Jambore Brunei Darussalam ya. Iya, 2023. Sangat aktif. Ya. Sangat aktif luar biasa ya. Oke, Kak Asman bagi pramuka. Hadir terus pokoknya. Iya. Ini di mana Kak Asman? Nah itu karena dibawa ke sini itu kan kita kan wakil Sumsel loh ya adik-adik penggalang Linggau ini wakil Sumsel untuk kema budaya tingkat nasional di Palangkaraya. Jadi ditunjuklah Linggau sebagai wakil Sumatera Selatan ya mengingat Linggau ini aktif pramukanya terutama adik-adik kita penggalang. Nah jadi kita siapkan itu berapa ya 1 bulan lah ya untuk langsung terbang ke Palangkaraya ya. Ternyata sampai di sana adik-adik kita bisa bersaing ya dengan kontingen-kontingen dari luar terutama dari Pulau Jawa. Salah satu kita meraih juara enggrang, kemudian apa itu memperkenalkan budaya kita diperhitungkan pada waktu itu ya. Akhirnya oleh wali kota Palangkaraya kita dikasih favorit ya, peserta favorit karena kita tidak termasuk dalam juara 1, 2, 3 ya. Karena nilainya kalau bersaing dengan Jawa Timur, Bali dengan apa ya waktu itu ya dan tuan rumah. Maka untuk Sumatera Selatan karena aktif dan menarik mungkinnya di lapangan adik-adik kita ya riang gembira budaya-budaya yang diperkenalkan untuk budaya Sumsel itu mereka perkenalkan dengan peserta di Indonesia dan luar negeri waktu itu Vietnam datang ya. Nah, nanti kita diberikannya aku favorit pilih Sumatera Selatan gitu. Inilah dapat ini. Tuh kan guys ya. Belum cukup seni aja belum cukup tarik suara belum cukup tadi belum cukup. Saat itu masih ke pramuka juga. Dan sampai ke Korea. Ini terbaru ya Kak Asman ya tahun kemarin ya sih? 2023. 2023 ke Korea ya. Iya Korea Jambore dunia. Perwakilan Lubuk Linggau juga ya untuk adik-adik dari SMA ya? Ada satu. Jadi berapa peserta yang daftar online pada waktu itu, kemudian ikut tes online, kita terjaring cuma 1. Jadi itulah yang dibiayai oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau dan kami mengiring dari peserta itu. Jadi Indonesia diperkirakan dengan ribuan peserta, termasuk peserta terbanyak ternyata Amerika lebih banyak. 3.000-an Amerika. Ya Amerika, apa ya UK, ya itu dia banyak. Itu baru kita dengan jumlah 1.000-an. Untuk Asia oke lah ya. Iya. Asia oke lah ya. Dan pada waktu itu memang Simangkum ya nama bumi perkemahannya itu ekstrim, panasnya sangat ekstrim, angin karena dia di pinggir pantai dan sempat terjadi insiden bahwa akan jadi badai sehingga H- berapa ditutup. Lagi itu Kak Asman, hewannya Kak Asman. Nah, ini apa ini senangnya di sini. Boleh dibantuin guys, tolong ini. Iya. Nah, cek lagi nih. Iya diamankan dulu. Iya. Kayaknya suka banget sama Kak Asman. Jadi H- berapa dia pindah ke Seoul. Dari Simangkum pindah ke Seoul. Di kota Korea? Ditampung di universitas yang ada di Seoul. Langsung ditutup. Dan anak-anak juga adik-adik penggalang se-Indonesia tuh terobatilah dengan insiden-insiden seperti itu. Dengan tampilnya apa tuh Korea itu? K-pop Korea. Iya. Senang mereka kan dengan nonton Blackpink ya segala macam. Blackpink mau ke Indonesia. Waduh, adik-adik penggalang udah sampai nonton.
Oke, luar biasa. Tapi banget. kita capek memang jauh ya mata uang antara kita dengan Dio ya, satu won itu kan sampai 13 ribuan ya. Wah, Jadi hampir setara ya, dolar. ya jadi memang jauh mata uang gitu ya. Untuk kita yang biasa-biasa penghasilan ya memang mahal. Mahal. Tapi kan yang didapat kan pengalaman luar biasa loh. Ya, tapi yang aneh sampai di sana ya dari pembimbing untuk guide-nya itu ya, bahwa Korea itu hampir 60% tidak beragama, ya masyarakatnya tidak agama. Oke. Dan dia itu ya jadi yang dia was-was ya, karena usia muda anak-anak ini sedikit karena pasangan tidak mau ribet ya. Punya anak tidak banyak-banyak, bahkan ada yang komitmen tidak punya anak. Jadi untuk usia tua lebih banyak daripada usia muda. Itu bahaya juga kan negara seperti itu. Kalau Indonesia kan banyak anaknya. Banyak anak banyak rezeki guys. Tapi sekarang mulai berpikir ya, banyak anak juga bahaya. Jadi itu budaya yang tertangkap di Korea. Oke, itu sekali lewat ya guys ya. Pramuka Bawa Kak Asman tidak hanya di dunia seni saja, Pramuka juga gila. Gila-gilaan. Nah, pertanyaan titipan Kak Asman, ceritakan karya yang paling berkesan, pasti ada dong. Iya. Ya. Jadi yang berkesan ya karya yang pertama ya. Karya yang pertama untuk cipta lagu Kesenian Lame ya. Kesenian Lame ini menceritakan tentang, jangan sampai tidak tahu bahwa ada senjang, ada tari bose, ada tari tura yang berkembang di kota Lubuk Linggau. Jadi nanti dari lagu ini diharapkan, cak mana sih tari tura itu? Nah mereka ingin tahu cak mana sih tari bose itu. Nah itu memacu menantang daripada koreografer yang ada di kota Lubuk Linggau untuk menggali itu lagi dan konsistensi tentang karya-karya itu sehingga masyarakat tahu kesenian-kesenian yang ada di kota Lubuk Linggau. Itu karya pertama. Paling pesan karya pertama. Iya. Biar orang-orang tuh mengingat bahwa ada senja. Iya, ada rencung, ada tari-tarian. Oke, karena kalau pertama, seharusnya kalau pertama lagu karya pertama pasti Linggau atau gimana, tapi mengambil judul Kesenian Lame. Luar biasa, luar biasa, kompleks ya. Oke, Kak Asman, untuk sekarang sih Kak Asman ya, ada gak sih Kak Asman tips-tips dari Kak Asman untuk bisa buat lagu? Iya. Ada gak sih gitu Kak Asman? Ada. Biar lebih produktif gitu loh ya. Jadi ciptakan lagu tapi yang memang kesannya kekinian sehingga diterima oleh para muda ya. Jadi lebih karya-karya itu walaupun dia ada pijakan ya, tapi untuk irama, untuk genre, tetap untuk mengikuti perkembangan daripada musik yang berkembang pada saat ini atau ke depan. Jadi lebih mudah diterima. Ada juga sih beberapa usaha misalnya lagu yang sudah ada di aransemen dalam genre-genre yang baru kekinian. Itu ngikuti zaman ya Kak Asman. Jadi kalau dia seperti itu lah kan bosan, kemudian kuno ya. Jadi untuk lebih memperbanyak yang mendengarnya juga ada asing, jadi dibuat genre-genre yang memang disukai oleh masyarakat. Tapi tidak meninggalkan lama-lama pakem. ada aura-auranya gitu. Iya, seperti lebih jazzy, lebih hip hop gitu kan. Tapi Kak Asman sendiri ada gak sih penyanyi favorit gitu, kayak wah ini kayak apa sih namanya, panutan gitu? Iya, jadi waktu SMA sampai kuliah tetap Pina Panduwinata. Legend Pina Panduwinata ya. Itu waktu itu ada Utha Likumahua, ada Harvey Maleholo. Jadi yang seperti itu yang memang difavoritkan. Tapi untuk sekarang jebolan-jebolan idol juga bagus ya. Terutama yang juara 1. Iya, terutama yang juara 1. Oke. Emang beda ya favoritnya Maestro ini ya. Oke, apalagi Pak Billy titipan ada lagi? Nah, next planning Kak Asman. Next planning. Untuk ke depannya itu tadi lebih konsentrasi dan memperbanyak karya-karya dalam bentuk buku.
Ya karena kan kita tidak tahu usia ya, usia yang di otak banyak ya, kemudian ya untuk nularkannya harus ya supaya jangan hilang ya kita tulis dan menulis juga memperlama kepikunan. Tulis ke depannya lebih banyak karya-karya dalam bentuk buku. Gitu. Move terus ya Kak Asman, keren banget Kak Asman. Sumpah ini keren banget karena ya nulis lagu udah, karena udah puncaknya buku. Iya buku. Dikaryakan jadi melekat. Dan gak hilang pastinya. Iya, jadi kami punya komitmen ya untuk inventarisir cerita-cerita rakyat Lubuk Linggau dalam bentuk buku. Kemudian lagu-lagu daerah Lubuk Linggau dalam bentuk buku. Kemudian mungkin masakan daerah Lubuk Linggau dalam bentuk buku. Salah benar urusan nanti. Jadi apa yang dalam perjalanan hidup kita dan kita merasakan itu dan terlibat dalam itu kita tulis. Gitu. Busana sudah, mandi kasai sudah, lalu tari-tarian dia bertebaran di hasil karya tesis, skripsi ya mahasiswa-mahasiswa dari sini, dari Lubuk Linggau, Sumatera Barat, Jawa itu dalam bentuk itu. Jadi mereka bisa jadi narasumber juga dengan karya-karya skripsi dan tesis mereka. Kalau misal mau dijadikan buku itu bisa. Menarik sekali. Di buku Kan Sembawati ini termasuk Tata Rias Pengantin ini Kak Asman juga yang setel? Iya. Jadi di dalam buku itu, kirain cuma tari aja, termasuk Tata Rias Pengantin juga? Iya, buku ini kan kita kan yang tari selampari kita, yang pakaian pengantin juga kita kan, walaupun berembuk sama-sama, cari pernik-pernik aksesoris yang aslinya belusukan kemana-mana ya, sehingga jadilah ini. Kemudian di sini dikemas satu, pakaian pengantin Kota Lubuk Linggau, etnik Kota Lubuk Linggau. Yang kedua, busana pengantin mandi kasai, ya. Kemudian yang ketiga, kami masukkan juga busana untuk bemenyan sebelum hari akad nikah, ya. Kemudian ada lagi baju akad nikah, ya. Walaupun pada waktu sekarang sudah ditinggalkan, tidak dipakai lagi ya dengan perkembangan zaman ini. Dan terakhir kita mantapkan juga dan dibukukan juga busana untuk waktu penobatan bujang daerah Lubuk Linggau. Ya, kalau bisa gini loh Kak Asman, kayak kadang orang zaman sekarang nih kayak kalau mau nikah ya, nanti pakai adat apa, bajunya adat apa, jangan adat Palembang mulu guys. Linggau juga punya loh kan? Iya punya. Bener loh ya kan? Baju Palembang aku ini segala macam. Dan baju Lubuk Linggau tidak kalah menarik ya dengan pakaian lain. Ya. Itu Kak Asman, maksudku bukan menghilangkan budaya Palembang, bukan. Tapi kita juga punya loh. Iya. Dan ini yang menurutku yang sangat harus disosialisasikan. Nah untuk busana pengantin Kota Lubuk Linggau ini kan ada kemiripan dengan memang awalnya itu pengantin Musirawas ya. Jadi ketika dicari di Batu Urip memiliki kemiripan dan perbedaan yang sedikit. Ya. Dan pada waktu itu kita dengan Pak Darwis menemukan bahwa aksesoris yang dipakai adalah seperti gandik, seperti yang dipakai yang direplikasi seperti ini. Ya di ini. Nah jadi khasnya di sini. Di gandiknya kemudian di mahkotanya. Ya itu. Nih ya. Gak kalah keren loh. Keren juga loh. Gak kalah keren ini. Nah itu. Jadi suatu saat pengen banget dengan kalau ada teman-teman nikah segala macem. Pakai adat apa, baju pengantin apa. Iya. Gak lagi Sunda-Sundaan segala macem. Ini loh baju Linggau. Itu juga punya. Ada lahir di Linggau guys. Iya. Jadi kendala mungkin sekarang sudah banyak yang punya itu ya. Tadi pada waktu 2001 dan seterusnya itu yang punya cuman pemerintah Kota Lubuk Linggau lewat Dinas Pariwisatanya yang punya. Jadi memang tidak sembarang yang punya. Tapi dengan perkembangan sekarang untuk pernak-pernik dan aksesoris itu sudah bisa didapatkan mudah. Iya. Ini guys ya bukunya ya. Sekali lagi identitas tidak hilang. Identitasnya hilang. Aman ya. Oke Kak Asman luar biasa banget, cita-cita hari ini panjang tapi keren.
Luar biasa. Ini jadi apa ya, kayak pelajaran untuk teman-teman yang belum tahu bahwa siapa pencipta A, B, C, D, E, F, G, J. Yang kalian silam pari gaya. Itu di sini penciptanya ya. Jangan sampai nggak tahu Salah teman-teman satu. ya. Salah ya. satu Karena ya. banyak bidannya banyak pada waktu itu. Oke. Musiknya ini, penata gerak tarinya Pak Darwis dengan Pak Yopi ya. Untuk musik Evan Riyadi dan kawan-kawan. Busana aku dengan lirik lagu aku ya. Kemudian untuk penamaan itu Pak Suharyoko. Oh, kayaknya perlu diundang deh. Ya. Harus kita ngobrol lebih dalam lagi. Iya, tapi untuk musisi udah almarhum ya. Tapi salah satu musisi yang ikut terlibat dalam itu masih ada. Untuk penari-penari pertama dari Siram Paris Kayangan Tinggi masih ada. Jadi ada penari pertama ya, penari pertama dari Siram Paris Kayangan Tinggi masih ada. Mungkin masih ada. tapi mereka sudah jadi emak-emak. Tidak cantik seperti dulu lagi. Tapi tetap tercatat. Ya, Iya, dia dia tahu, dia tahu dia gerak tarinya tahu. Oke Kak Asman, terima banget cerita hari ini. Asman boleh gak kasih pesan-kesan untuk anak-anak muda yang karena banyak banget Kak Asman. Kali ini Lubuk Linggau kayaknya seninya lagi oke kayaknya ya. SMP-nya mulai adik-adik SMP, terus SMA juga lagi gencar-gencarnya. Setiap sekolah mulai ada kayak school seninya dan mereka kayak butuh motivasi. Oke. Kan di Gayung Bersambut juga dengan seperti SMP, SMA, SD itu kan ada wadahnya barometernya FLS2N ya untuk yang seni ya. Nah, diharapkan untuk pembina-pembina daripada anak-anak kita ini tetap pijakannya jangan lari dari pijakan yang memang ada di Kota Lubuk Linggau. Dan karya-karya itu memang memiliki identitas. Ya, jadi dari segi musiknya ya, tata geraknya, termasuk busana dan aksesorisnya juga tidak, misalnya tadi seperti musik tadi, tari juga begitu. Kalau muncul penari, orang sudah pada tahu, oh ini Lubuk Linggau. Nah, dengan kekhasan seperti itu jangan dihilangkan. Ya. Nah, itu karya-karya seperti itu. Begitu juga dengan karya-karya musik yang lahir dari para muda. Jadi tetap ada pijakan. Jangan lupa pijakan. Saya ambil sedikit, jangan hilangkan identitas. Luar biasa sekali, terima kasih banget Kak Asman. Hari ini udah main ke Nano and Friend ya. Di sini banyak banget ilmunya, daging semua kalau kata anak muda zaman sekarang ya. Daging semua ini. Khususnya di bidang seni Kota Lubuk Linggau. Luar biasa sekali. Pastinya tetap berkarya Kak Asman. Sehat selalu. Ditunggu buku-bukunya. Apalagi kalau diterbitkan ya kan ke sekolah-sekolah. Dan pastinya teman-teman yang suka banget sama seni lagu daerah segala macam harus tahu ya. Jangan hilangkan identitas. Benar Kak Asman ya. Benar. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita bertemu di lain waktu Kak Asman. Tentu, pasti. Mungkin next ngobrol pramuka. Karena menarik sekali ya. Saya sangat pramuka banget Kak Asman. Oh iya, ada par khusus ya, par khusus untuk scouting ya. saya pramuka banget Kak Asman. Saya dari SD sampai sekarang membina sekolah Kak Asman tetap pramuka. Ngomong-ngomong untuk dasar dharma ada berapa kok? Ya, sudah mendarah 10. daging. Tapi yang mendarah daging berapa? Masih dipelajari Kak Asman. Ya. Tapi satu atau dua yang masuk dharma itu, yang masuk ke dalam diri pramuka itu sudah bagus ya. Itulah aku pesan dengan adik-adik. Kalau misal satu orang adik itu 10 dharma itu sudah mendarah daging ke diri dia, mereka ini malaikat. Wah, inilah cinta alam dia ya. Kemudian patuh dia ya. Suka bermusyawarah dia ya. Jadi ini manusia yang sempurna. Kalau aku ngomong kalau 10 memang tercermin dalam pribadi karakter dia ya. Kita masuk 2 aja alhamdulillah. Udah hebat Satu ya. alhamdulillah, satu dharma alhamdulillah. Ini masih mau belajar Kak Asman. Nah, Ya, iya. semoga bisa ya. Supaya Minimal masuk. hemat dulu lah. Hemat. Penuh saja dulu lah. Iya bersaja. Disiplin ya. Nah disitu ya berani. Jadilah masuk berani. Aku tidak takut. Berani segala-galanya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman, cukup sampai di sini aja. Podcast bareng Kak Asman luar biasa. Terima kasih Kak Asman. Iya sama-sama. Oke, dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Aduh, terima kasih Aman. And see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nano and Friend, gas gas gas, apa dah ujiku?